Kemudian saya mulai menawarkan barang-barang itu di Facebook Marketplace, di OLX, di Tokopedia. Ternyata respon yang tercepat saya dapatkan dari Tokopedia. Perjalanan Mike menurut saya sangat luar biasa, karena setelah memutuskan meninggalkan semuanya, dia kemudian memprioritaskan mencari tempat tinggal dan dengan mudahnya mendapatkan orang yang menawarkan tempat tinggal hanya lewat sosial media. Nganggurnya juga nggak lama. Hari kedua saja Mike sudah mampu pecah telur, menghasilkan uang pertamanya dari internet. Yang dilakukan mencari iklan sofa gratis di Craigslist, kemudian dijual, ditawarkan di Facebook Marketplace dan laku. Itu yang kemudian Mike lakukan berulang-ulang untuk memulai mengumpulkan pundi-pundi keuangannya. Saya sempat berpikir, mungkin faktanya tidak semudah itu. Boleh jadi karena Mike seorang konten kreator, bisa jadi kesuksesannya dibantu oleh tim di belakangnya, termasuk sosok Isaac yang dengan begitu mudah memberikan tumpangan untuk menginap. Namun, apa yang dilakukan Mike dilakukan pula oleh YouTuber lainnya yang khusus melakukan backtest memanfaatkan dua aplikasi, yaitu Craigslist dan Facebook Marketplace. Dan ternyata mereka berhasil. Sayangnya di Indonesia tidak bisa diterapkan secara persis. Craigslist dan TaskRabbit tidak digunakan di Indonesia. Demografi juga sangat berpengaruh, sehingga kita tidak bisa meniru persis apa yang dilakukan oleh Mike. Coba Anda menggelandang, kemudian iklan di sosmed bahwa Anda butuh tempat tinggal dan siap melakukan apa saja. Belum apa-apa, orang kita sudah curiga. Oleh sebab itu, saya lebih fokus bukan kepada how to atau bagaimana mereka melakukannya, tapi saya lebih fokus kepada bagaimana menjadi sosok mereka dengan sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh mereka. Adapun how to-nya, bagaimana melakukannya, bisa dari apa saja. Saya sarankan sesuaikan saja dengan kondisi, situasi, dan keadaan masing-masing. Karena boleh jadi di tempat Anda, di daerah, orang tidak begitu antusias untuk beli dari Facebook Marketplace. Mungkin boleh jadi orang-orang tidak percaya dengan Facebook Marketplace, karena beberapa orang memang ada yang memanfaatkan Facebook untuk melakukan penipuan. Poin utamanya bahwa demografi juga berpengaruh. Fokus kita akan dilanjutkan dengan menjadi sosok mereka. Kita bisa memulai dengan memeriksa isi rumah masing-masing. Adakah barang-barang yang masih layak pakai tapi kita tidak terlalu membutuhkannya? Saya sendiri coba melakukan itu. Akhirnya terkumpullah barang-barang tersebut. Ada speaker Bluetooth dengan motif kayu, kondisi masih oke, tapi saya jarang menggunakannya karena saya terus terang tidak terlalu menyukai hiburan juga. Kemudian headset gaming yang tadinya mau saya pergunakan untuk konten YouTuber, tetapi ternyata headset gaming ini tidak terlalu membantu karena cukup dengan menggunakan audio di laptop saja kita sudah bisa membuat konten. Lampu belajar yang memakai daya listrik USB yang bisa kita colokkan ke laptop, itu juga sudah tidak saya pakai, kondisi masih bagus. Kemudian ada tripod
itu bonus dari pembelian handphone yang tidak pernah saya pakai juga, masih dalam dus. Kemudian ada speaker Bluetooth yang plus alarm, yang plus jam, ada alarmnya, ada radio FM-nya. Nah, barang-barang tersebut kemudian saya foto, saya lihat harga barunya berapa, terus saya jual sedikit di bawah harga baru. Kemudian saya mulai menawarkan barang-barang itu di Facebook Marketplace, di OLX, di Tokopedia. Ternyata respon yang tercepat saya dapatkan dari Tokopedia. Begitu pagi iklan, kemudian 2 jam kemudian ada yang tertarik atau berminat. Nah, setelah kita tahu prosesnya dan setelah kita menjalani itu, kita merasakan dulu jualan online itu seperti apa. Kan intinya online itu memindahkan kebiasaan offline ke online. Nah, kita sudah memulai itu, sudah mulai iklan, dan ternyata ada respon dimulai dari barang-barang yang ada di rumah kita. Nah, setelah ini ada marketnya, kemudian pecah telur, menghasilkan uang. Di rumah kita sudah tidak ada barang lagi. Mulailah berburu barang-barang ke tetangga. Siapa tahu ada tetangga yang mau jual sepeda bekas atau barang-barang bekas layak pakai lainnya. Boleh jadi si tetangga menggratiskan itu. Nah, dari rumah kemudian ke tetangga, kemudian kita bisa meluaskan lagi ke play market. Nah, play market ini seperti pasar tumpah atau pasar karat di Malaysia, seperti pasar loak atau garage sale atau pasar Senen, pasar Minggu, apalah istilahnya. Mulailah berburu barang-barang yang menurut Anda jauh dijual murah sekali dibandingkan dengan yang dijual online, tapi pastikan barangnya barang yang sama. Setelah dapat, Anda coba iklankan online. Nah, setelah menikmati kebiasaan ini dan berhasil cetak uang, mulailah pindah ke barang-barang baru atau yang sedang trending. Mulai cari-cari di Tokopedia, di Shopee, barang-barang apa yang sedang trending, kemudian cari suppliernya. Belum punya barang, tidak masalah. Ingat, embrio bisnis miliaran dolar adalah berawal dari filosofi calo. Jadi filosofi yang akan dipakai adalah filosofi tukang rongsok dan filosofi calo. Tokopedia tidak punya produk, Shopee pun tidak punya produk. Mereka hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Tetapi kemudian kesininya mereka mulai membuat produk sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sistem dropshipper. Kita hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Setelah kenal pasarnya dan sudah punya database pelanggan atau tribe, kita mulai pindah dari dropshipper karena kita sudah punya modal. Kita mulai membeli produk dengan menyetok produk, yaitu menjadi reseller. Nah, setelah ternyata reseller pun Anda berhasil, mulailah memikirkan untuk membuat produk sendiri. Jangan sungkan untuk ikut pelatihan untuk scale up dan penyempurnaan. Mulailah belajar FB Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, belajar digital marketing, belajar SEO, belajar copywriting. Yang penting dobrak dulu magernya, kebiasaan rebahannya, kebiasaan malesnya, kebiasaan wah ini nggak akan berhasil. Mulai aja dulu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai hari ini. Selamat mendobrak, selamat berubah dari rebahan menjadi miliaran. Apa 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini.